Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan pertama Ulil Arzak Ahmadi dan yang kedua saya sendiri Wiji Astuti. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang bab corak dan model tasawuf di Indonesia. Yang pertama, sejarah dan perkembangannya. Perkembangan tasawuf di Indonesia tidak lepas dari proses islamisasi di Indonesia, sebab sebagian besar penyebar Islam di Indonesia merupakan jasa para sufi. Pengaruh yang sangat besar dari para sufi dalam struktur kerajaan-kerajaan Islam di Aceh sampai pada masa Wali Songo di Jawa. Di antaranya ada di kawasan Sumatera Utara ada 4 sufi, yaitu yang pertama Hamzah Fansuri, yang kedua Samsyuddin Pasai, yang ketiga Abdul Rauf Singgel, dan yang keempat Nuruddin Ar-Raniri. Di bagian Kalimantan, tasawuf dibawa oleh sufi yang terkemuka yaitu Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi. Di Kalimantan Selatan, tasawuf juga dikembangkan oleh Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari. Dan di Sulawesi, Khalwati Al-Makassari, ia termasuk penganut ajaran tasawuf yang beraliran Sunni. Melanjutkan dari penjelasan Mbak Astuti, bahwasanya masuk ke bab alinea kedua tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia. Yang pertama, Hamzah Fansuri. Pemikiran beliau tentang tasawuf banyak dipengaruhi oleh Ibnu Arabi dalam paham wahdah wujudnya. Dia mengajarkan bahwa Tuhan ada di mana-mana atau lebih dekat daripada saraf leher. Kembali dari pengaruh atau pemikirannya berpengaruh pada Ibnu Arabi, yang dimana tokoh tasawuf yang sangat terkenal atau soheh pada zamannya di Pasai, mengingat Hamzah Fansuri sendiri datang dari Pasai. Untuk selanjutnya, Syamsuddin As-Sumatrani, sufi besar yang muncul di Aceh sesudah Hamzah Fansuri. Syamsuddin As-Sumatrani atau yang juga dikenal sebagai Syamsuddin Pasai, yang juga sama berasal dari Pasai, seorang penulis risalah tasawuf. Dia produktif dalam pendahulunya itu banyak mengarang kitab dalam bahasa Melayu dan Arab. Mengingat dia datang atau mengikuti sebagai murid dari Hamzah Fansuri, pemikiran beliau juga tidak lepas dari Ibnu Arabi, yang dimana memang sangat wahdah wujud atau pemikiran tasawufnya berdasar pada 7 sirah. Syamsuddin As-Sumatrani banyak menulis tentang takwil, merupakan metode penafsiran sastra yang melihat teks puisi sebagai ungkapan kata-kata simbolik dan metaforik yang maknanya berlapis, makna lahir, makna batin, dan makna isyarah dan sugestif. Bahasa Melayu yang digunakan Syamsuddin dalam karyanya tidak jauh berbeda dari bahasa Melayu yang digunakan penulis kitab sastra dalam abad 17 sampai 19 Masehi di Nusantara. Untuk Syekh Yusuf Al-Makassari, sebagai ulama sufi, Syekh Yusuf Al-Makassari pun dikenal mursyid. Beliau seorang mursyid Thariqah Khalwatiyah, tidak terfokus di Khalwatiyah karena beliau juga terbaiat oleh Qadiriyah, Naksabandiyah, Ba'lawiyah, Satoriyah. Itu semua sesuai jasa yang pernah ia terima dari Syekh Abdul Rauf Singgel 1620 sampai 1693 Masehi. Dari Syekh Mula Ibrahim, Khalifah Thariqah Satoriyah, Abdul Rauf Singgel mengajarkan Thariqah Satoriyah di Singgel, sehingga silsilah syekhnya, silsilah murid ke murid, silsilah
ijazahnya sama dengan Syekh Yusuf. Untuk selanjutnya Nuruddin Ar-Roniri. Adapun pemikirannya adalah Tuhan, tentang alam manusia, wujudiyah, hubungan syariat dan hakikat. Beliau mempunyai pemikiran tasawuf yang sedikit berbeda ranah, karena syariat dan hakikat bisa beliau seimbangkan. Untuk selanjutnya Syekh Abdul Rauf Singkil atau Syekh Abdul Rauf Singkili yang sezaman dengan Syekh Yusuf Al-Makassari. Ajaran tasawufnya menganut paham satu-satunya wujud hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang juga pemikirannya dilandasi atau banyak pengaruhi dari Ibnu Arabi yang berdasar atau berlandas di 7 siroh. Mohon maaf saya lupa 7 siroh. Untuk selanjutnya Syekh Abdul Malik Karim Amrullah Hamka. Menurut Hamka, hakikat tasawuf adalah memperbaiki budi dan membersihkan batin. Untuk yang terakhir yaitu Syekh Siti Jenar. Nama Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang tertulis dalam dokumen Keropak Ferrara, di mana dokumen tersebut bertempat di Ferrara, Marquis Cristino, di perpustakaan Marquis Cristino, Italia. Naskah kuno tersebut, Keropak Ferrara itu adalah sebuah tulisan di mana ditulis di atas daun lontar berjumlah 23 lembar dan ditemukan di abad 15 oleh Portugis yang dikatakan musafir. Dan entah bagaimana untuk saat ini naskah tersebut berada di perpustakaan Marquis Cristino Ferrara, Italia. Naskah kuno tersebut ditulis dalam aksara Jawa kuno di atas daun lontar yang berjumlah 23 lembar, dan tidak ditemukan data terkait siapa pengarang atau penulis naskah tersebut. Baik, untuk ajaran Syekh Siti Jenar, asal-usul jati diri Syekh Siti Jenar tidak dijelaskan dalam dokumen tersebut. Oh ya, untuk di dokumen Keropak Ferrara itu spesifiknya tertulis kehidupan atau perjalanan Syekh Siti Jenar. Tetapi sama di berbagai sumber atau berbagai sudut pandang tentang Siti Jenar, banyak yang meragukan tentang atau belum ditemukan tentang asal-usul dari mana asalnya Syekh Siti Jenar. Namun tokoh ini ada dalam jajaran Wali Songo. Syekh Siti Jenar berpandangan tentang Tuhan, erat kaitannya dengan konsep manunggaling kawula Gusti. Demikian presentasi akhlak tasawuf dari kelompok kami. Saya Ulul Arzamati dan Astuti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.